Laporan cash flow adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan bisnis kamu, uang beneran gitu ya, uang yang masuk dan uang yang keluar. Ada 3 struktur laporan cash flow. Berikutnya adalah bagaimana cara memantau agar cash flow kamu tetap sehat gitu ya. Kurang lebih ada 4 tips nih kita kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Pada video kali ini, kita akan memulai video ini dengan sebuah pertanyaan dari salah satu teman. Kurang lebih pertanyaan gini, bro, saya punya bisnis nih, omsetnya kurang lebih sudah tembus di 200 jutaan. Kemudian net income-nya sudah sekitar 50 jutaan per bulan gitu ya. Tapi cash flow-nya cuman hanya ada sekitar 10 jutaan di rekening saya. Itu kenapa ya? Gitu ya. Oke, pertanyaan dari bro ini kurang lebih penyebabnya karena bro ini kurang paham tentang konsep dari cash flow. Bagaimana cara mengelolanya, sumber cash flow-nya, struktur dari laporan cash flow, dan bagaimana cara menjaganya agar cash flow tetap sehat. Ayo kita bahas. Pada video sebelumnya kita sudah bahas 2 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca. Hari ini berdasarkan pertanyaan dari bro tadi, kita akan membahas gitu ya dan menjelaskan kepada kamu bagaimana cara membaca dan menganalisis laporan cash flow. Oke, singkatnya apa sih itu laporan cash flow? Laporan cash flow adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan bisnis kamu, uang beneran gitu ya, uang yang masuk dan uang yang keluar. Baik uang yang bersumber dari operasional gitu ya, uang dari customer gitu, uang yang dikeluarkan untuk vendor, kemudian apakah itu uangnya berasal dari investasi atau uangnya berasal dari pendanaan gitu ya. Itu struktur-struktur yang akan membentuk nanti laporan cash flow. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang laba rugi itu dia ngejelasin tentang pendapatan, pengeluaran gitu ya. Kalau cash flow dia akan fungsinya untuk nge-track alur uang kamu dari vendor mana yang belum dibayar, customer mana yang masih ada piutang gitu ya. Kemudian ini uang dari bank, ini uang dari investor, ini uang untuk belanja investasi. Itu akan terlihat strukturnya ketika kamu memiliki laporan cash flow. Nah, banyak banget pemilik bisnis yang kolaps gitu ya karena laporan cash flow-nya nggak sehat. Mungkin secara laba rugi untung bisnisnya gitu ya. Tadi seperti cerita bro tadi nih, bisnisnya untung 50 juta per bulan gitu ya, tapi cash flow-nya nggak ada. Nah, ini menandakan bahwa pengelolaan cash flow itu sangat penting dan harus sangat dipantau terus kondisi kesehatan dari cash flow bisnis kamu. Sehingga laporan cash flow ini akan memperkuat tentang quotes yang selalu bilang cash is the king gitu. Oke, sekarang kita akan jelaskan tentang strukturnya. Apa aja sih struktur dari laporan cash flow gitu ya? Ada 3 struktur laporan cash flow. Yang pertama ada namanya cash flow dari aktivitas operasi. Jadi contoh nih ya, bisnis kamu adalah restoran gitu ya. Seluruh uang yang dihasilkan dan uang yang dikeluarkan untuk aktivitas operasional dari bisnis kamu itu namanya cash flow dari aktivitas operasi. Uang masuknya dari customer gitu ya, hasil penjualan produk itu cash in dari aktivitas operasi. Kemudian cash outnya untuk kegiatan operasional bisnis kamu, gaji karyawan, kemudian biaya produksi, servis, sewa, dan lain sebagainya itu masuk dalam cash flow dalam aktivitas operasi. Itu nanti dicari saldo awalnya, cash in-nya, cash out-nya, sampai nanti ending saldo cash-nya. Itu yang pertama, yaitu cash flow dari aktivitas operasi. Yang kedua adalah cash flow dari aktivitas investasi. Contohnya, misalkan kamu punya aset, ada mesinnya sudah tidak kamu pakai, tapi masih bisa dijual, masih ada nilainya gitu ya. Kemudian mesin ini kamu jual. Atau gedung lah, kamu punya satu gedung, kemudian gedung ini kamu jual. Itu namanya cash flow dari aktivitas penjualan investasi. Dia akan jadi cash in untuk aktivitas investasi. Ada cash outnya juga nggak? Ada, ketika kamu beli mesin gitu ya, beli alat, beli gedung, beli investasi apapun, itu akan menjadi cash out untuk aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi pun ada cash in-nya, ada cash out-nya gitu. Kemudian yang ketiga adalah cash flow dari aktivitas pendanaan.
pendanaan tuh bisa macam-macam, bisa dari bank, bisa dari investor gitu ya, atau dari pihak ketiga lah, dari pihak ketiga manapun. Kamu dapat pinjaman dari bank, dari orang lain gitu ya, atau kamu menerima investor, itu cash flow dari aktivitas investasi. Nah, dari ketiga struktur tadi, cash in dan cash out-nya dijumlahin, kemudian dari saldo awal ditambahin sama cash in, dikurangin sama cash out, ketemulah nanti ending cash balance-nya. Nah, kurang lebih ada 3 struktur itu yang membentuk laporan cash flow yang perlu kamu pantau untuk kondisi kesehatannya. Oke, pertanyaan berikutnya yang sering juga ditanyakan, kenapa sih banyak bisnis yang bangkrut, tetapi laporan laba ruginya menunjukkan dia untung gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi dasar nih. Banyak pemilik bisnis yang mengira bahwa omset besar itu adalah aman gitu ya. Omsetnya gede, udah mereka sudah pede dengan saya memiliki omset sekitar 1 miliar per tahun. Gila gitu ya, tunggu sebentar, kita harus cek dulu arus kasnya. Oke nih, omset 1 miliar. Kita cek pembayarannya ada termin nggak? Jangan-jangan customer ke kita itu bayarnya ada terminnya. Termin 1 di bulan Januari gitu ya, termin 2-nya di bulan Maret. Nah, itu harus kita aturin cash flow-nya. Atau misalkan pengeluaran, contoh kita beli barang ke vendor. Kadang-kadang ketika bisnis kita udah besar, ada yang vendor yang berani naruh barang dulu, nggak bayar dulu gitu ya. Mereka kirim barang dulu ke kita, barangnya kita manfaatkan, nanti billingnya baru keluar 1 bulan atau 2 bulan kemudian gitu ya. Nah, artinya bebannya sudah kita catat, tapi uangnya belum keluar. Nah, ini juga akan berdampak pada pengaturan cash flow. Sehingga penting banget bagi teman-teman untuk memiliki laporan keuangan yang terstruktur. Seperti yang kita sudah sampaikan berkali-kali. Laba ruginya, laporan neraca, laporan cash flow yang hari ini kita bahas nih. Laporan cash flow-nya harus nyambung dengan 2 laporan yang lain. Ketika nyambung gitu ya, laba ruginya sudah nyambung, laporan neracanya nyambung, dan kemudian cash flow-nya juga nyambung. Dengan begitu, teman-teman nanti akan dapat mengatur aliran kasnya, kemudian kapan uang akan masuk, kapan uang akan keluarkan gitu ya, sehingga nanti dapat memantau kondisi kesehatan cash flow dari bisnis kamu. Berikutnya adalah bagaimana cara memantau agar cash flow kamu tetap sehat gitu ya. Kurang lebih ada 4 tips nih kita kasih. Pertama, kamu harus selalu pastikan bahwa cash flow dari aktivitas operasinya positif. Tadi nih, kamu punya bisnis restoran gitu ya. Cash in dan cash out dari aktivitas operasi itu harus positif. Kalau seandainya negatif, berarti marginnya kamu harus cek lagi. Atau mungkin harga jualnya kekecilan, atau proses produksinya bebannya terlalu besar, sehingga aktivitas operasinya jadi minus gitu ya. Sehingga hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah cash flow dari aktivitas operasi itu harus positif. Yang kedua adalah hati-hati ketika cash flow kamu besar, tapi dari pendanaan. Jadi ini hati-hati nih, ketika kamu misalkan mengajukan pinjaman ke bank, begitu cair gitu ya, cash flow gede nih tiba-tiba, langsung ada uang 300 juta di rekening gitu ya, jangan senang dulu gitu. Kamu harus punya strategi yang matang untuk mengatur penempatan dan penggunaan dananya, pemanfaatan dananya. Jangan sampai nanti itu kamu sudah senang duluan dan dihabiskan gitu ya, padahal itu ada kewajiban nanti berikutnya yang harus kamu selesaikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bandingkan dengan net income. Nah, contoh, net income kamu tadi misalkan 50 juta per bulan gitu ya. Cash flow-nya hanya 5 juta. Nah, ini hati-hati nih. Kalau jomplang antara net income sama cash flow, ending cash-nya, berarti kamu harus coba lakukan audit deh. Kamu periksa apa yang terjadi. Apakah piutangnya kebesaran, pengeluarannya kebesaran, ada pencatatan-pencatatan yang mungkin ada fiktif gitu ya. Itu dapat kamu lakukan ketika kamu melihat jomplang nih antara net income sama ending cash operasinya gitu. Dan yang terakhir, trennya selalu perhatiin. Jadi balik lagi nih ya, ketika kamu sudah punya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, kemudian pencatatan setiap tahunnya konsisten gitu ya, antara tahun 2024, 2025 pola pencatatannya sama, nanti kamu akan mudah nih untuk membandingkan tren. 2024 ending cash flow-nya segini gitu ya, 2025 segini, oh trennya
agak sama nih, berarti mungkin aman. Tapi kalau seandainya tiba-tiba jomplang gitu ya, Maret 2024 50, tiba-tiba Maret 2025 kok jadi 10 gitu ya, itu ada sesuatu. Nah, tren itu harus kamu perhatikan dan selalu kamu pantau. Kurang lebih ada 4 itu cara untuk memastikan agar cash flow kamu tetap sehat. Oke, kami akan berikan 5 tips tambahan buat kamu dapat mengatur agar cash flow kamu tetap sehat. Yang pertama, lakukan penagihan piutang secara berkala atau tepat waktu gitu ya. Ketika kamu punya bisnis yang itu memiliki piutang sama customer, kamu harus punya skema penagihan piutang yang baik lah tentunya, agar kamu tetap dapat membangun komunikasi yang baik sama customer kamu. Itu satu. Yang kedua, lakukan negosiasi atas termin pembayaran. Jadi misalkan pembayaran supplier maksudnya. Ketika kamu ada pengaturan uang masuk tadi gitu ya, dari piutang, rencana kayaknya bulan ini akan ada masuk uang segini, bulan ini masuk uang segini. Nah, kamu sesuaikan itu dengan cash out-nya, dengan tagihan dari supplier gitu ya. Misalkan tadi bulan Juli kamu ada rencana uang masuk sekitar 100 juta misalkan. Berarti di bulan Juli juga kamu aturin cash out-nya jangan sampai di atas 100 juta, misalkan di 70 gitu ya. Nah, itu kamu negosiasikan dengan supplier. Nah, itu yang kedua, lakukan negosiasi termin pembayaran ke supplier. Yang ketiga, kamu harus hindari belanja besar yang tanpa perencanaan. Contoh belanja stok di gudang gitu ya, ditumpuk aja barang di gudang, belum tahu cash outnya uang kejualnya kapan gitu ya, sehingga nanti uang itu tertahan di dalam bentuk barang di gudang, sehingga kamu nggak punya uang untuk diputerin gitu ya. Sehingga untuk belanja yang besar kamu harus punya perencanaan yang bagus gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dana cadangan. Kita selalu bilang di video-video kita yang sebelumnya, sebuah bisnis dia katakan sehat ketika dia punya dana cadangan 3-6 kali dari operasional bisnisnya. Itu kita sudah pernah bahas di video kita. Itu yang keempat. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita selalu sampaikan berulang-ulang, kamu harus punya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Dengan begitu, kamu pencatatannya benar, akurat, konsisten gitu ya, accountable, dan semua asas-asas prinsip dasar akuntansi terpakai di situ, sehingga laporan keuangan kamu dapat yakin gitu ya, laporan keuangannya sudah betul sesuai dengan standar, kemudian laporan cash flow-nya benar dan sehat gitu. Kurang lebih itu 5 tambahan tips dari kita. Oke, artinya kita sudah membahas ada 3 jenis laporan keuangan ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang laporan laba rugi, laporan neraca, dan hari ini kita ngebahas laporan cash flow. Mudah-mudahan kamu lebih terbayang nih bahwa ternyata dengan hanya membaca laporan laba rugi saja itu nggak cukup. Omset saya gede nih, untungnya gede nih, labanya gede nih gitu ya. Kemudian kamu udah happy dan bilang tuh sehat, ternyata nggak cukup. Kamu harus punya namanya laporan neraca, laporan laba rugi, laporan cash flow, analisis rasio gitu ya. Itu baru dapat kamu lakukan dan kamu dapat nyatakan bisnis kamu sehat ketika kamu punya 3 laporan ini gitu ya. Bagaimana caranya biar kamu punya? Kamu harus punya laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Itu mudah. Kamu tinggal klik aja link di bawah. Kita udah bikin formatnya. Kamu nggak perlu paham yang namanya jurnal akuntansi, nggak perlu paham posisi ini debit pak kredit gitu ya, nggak perlu. Karena kita sudah siapkan template-nya untuk agar mudah digunakan buat kamu yang mungkin nggak terlalu paham akuntansi. Thank you buat kamu yang selalu support YouTube channel Propaganda dengan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.